Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu sehat ya, dalam kondisi semacam ini. Semoga kita tetap sehat selalu. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa di mata pelajaran informatika, kita kembali lagi untuk belajar informatika di kelas 8 ini. Adapun materi yang akan kita pelajari di kelas 8 kurang lebih masih sama seperti yang di kelas 7 kemarin, kecuali beberapa bab ya. Kita coba uraikan bahwa yang pertama, kalau kemarin kita sudah belajar tentang teknik komputer, maka kita akan lanjutkan dengan sekarang jaringan komputer dan internet ya. Jaringan komputer yaitu beberapa komputer yang dihubungkan sehingga membentuk satu kesatuan. Ada banyak manfaat dengan adanya jaringan komputer, di mana kita bisa mengakses data dari satu komputer ke komputer yang lain. Kemudian kita juga bisa berbagi resource ya. Perangkat pada suatu komputer dapat digunakan juga pada komputer yang lain. Nah, ada beberapa tipe jaringan komputer yang sederhana yang kita gunakan misalkan dalam satu gedung yang lingkupnya kecil adalah local area network atau yang kita kenal dengan LAN. Kemudian yang sifatnya lebih besar lagi, jangkauannya lebih besar, yaitu beberapa LAN yang kita hubungkan akan menjadi WAN atau wide area network. Itu akan lebih besar lagi. Kemudian bisa kita perluas lagi bahwa jaringan komputer itu beberapa LAN, beberapa WAN kita gabungkan sehingga menjadi jaringan global yang mendunia yang kita kenal dengan internet ya. Jadi dengan adanya internet di sini kita akan mudah untuk mengakses beberapa data, kemudian berbagi data juga dan sebagainya. Saya rasa anak-anak semua sudah paham apa itu internet, bagaimana ya mengakses internet, ya sudah sering menggunakan, apa saja manfaat internet, dan kemudian juga mungkin juga ada sesuatu yang istilahnya adalah dampak negatif dari internet. Nah, ada beberapa konektivitas yang digunakan ketika kita akan menggunakan jaringan komputer atau lebih luasnya internet, yaitu yang sama dengan menggunakan jaringan berkabel ya, jaringan berkabel, di mana di sini akan satu komputer dengan komputer yang lain secara langsung dihubungkan dengan menggunakan kabel jaringan. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan jaringan yang tanpa kabel atau wireless, ya kita biasa kenal dengan WiFi, ya. Kita gunakan sinyal WiFi, juga bisa menggunakan jaringan Bluetooth, meskipun kalau Bluetooth mungkin tidak terlalu cepat, ya. Itu beberapa konsep tentang jaringan komputer. Lebih detailnya mungkin akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah, materi berikutnya kita masih mau lebih mendalami lagi. Kemarin kita sudah ada algoritma dan pemrograman. Sekarang kita juga akan lanjutkan. Di sini juga ada algoritma dan pemrograman. Nah, di sini nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kita bisa gunakan yang kemarin yang mudah dipelajari menggunakan Scratch, atau kita bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti di sini yang saya contohkan, yang saya gunakan. Saya menggunakan Adobe Flash untuk membuat animasi, sehingga nanti kita bisa belajar Adobe Flash juga, bagaimana kita memprogram seperti ini ya, banyak sekali perintah, kemudian desainnya seperti apa. Nah, kita akan belajar sedikit demi sedikit nanti untuk program yang sederhana terlebih dahulu. Kemudian
materi berikutnya sama seperti kemarin, yaitu dampak sosial informatika, ya. Khususnya pada kelas 8 ini nanti akan difokuskan pada media sosial. Jadi apa manfaat dari media sosial, kemudian apa saja jenis media sosial itu, kemudian apa nanti dampak negatif dari adanya media sosial. Kemudian bagaimana sikap yang bisa diambil dengan adanya media sosial tersebut. Selanjutnya adalah berpikir komputasional. Nah, di sini masih seperti kemarin, cuman kita lebih detail ya, bagaimana nanti kita akan mengamati sesuatu di lingkungan kita yang berpola, sesuatu yang berpola. Kemudian dari hal yang kita amati tersebut, ide apa yang bisa kita munculkan. Nah, dari ide itu kita akan membuat konsep, kita proses, dan kemudian kita akan buat proyeknya. Nah, sebagai contoh saja untuk hal yang bersifat pola, misalkan jadwal pelajaran, ya, jadwal pelajaran kita lihat bahwa mungkin setiap 40 menit atau setiap 1 jam itu apel ganti pelajaran akan berbunyi. Nah, maka kita bisa membuat program untuk membunyikan bel secara otomatis pada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita berpikir komputasional. Ya, mungkin ide-ide yang lain bisa difikirkan oleh kita bersama nanti secara berkelompok. Kemudian kita lanjutkan dengan praktik lintas bidang. Setelah nanti kita ambil salah satu ide, kita buat ya, ide tadi, kemudian kita bertugas dalam sebuah tim, kita nanti akan memilih tim, kemudian masing-masing anggota tim nanti akan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, kemudian nanti kita akan uji coba hasil yang kita buat, dan yang terakhir produk kita presentasikan. Ya. Ini adalah beberapa materi yang akan kita pelajari pada kelas 8 ini. Kita mungkin bisa mulai dari yang paling sederhana, yaitu tentang dampak sosial informatika. Nah, di situ saya minta anak-anakku semua untuk mencoba menyebutkan, ya, sebagai tugas di sini nanti menyebutkan apa saja yang termasuk media sosial. Kemudian kira-kira manfaat apa yang bisa kita ambil dari media sosial tersebut, dan yang ketiga adalah kira-kira dampak negatif apa dengan adanya media sosial tersebut. Ya. Untuk hari ini mungkin cukup itu saja dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.